Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswi MTS Sanafiyah, semoga kita dan juga keluarga tetap diberi kesehatan dan pembelajaran yang kita akan lakukan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi fikih pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pinjam meminjam atau ariyah. Materi pertama yang kita bahas adalah pengertian dan dalil pinjam meminjam. Pinjam meminjam dalam bahasa Arab disebut dengan istilah ariyah yang berarti pinjaman. Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan pinjam meminjam adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu, dan tolong menolonglah kamu 'alal birri, dalam kebaikan, wa taqwa, dan takwa. Wala ta'awanu, dan janganlah kamu tolong menolong 'alal ismi, dalam berbuat dosa, wal udwani, dan permusuhan. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah syadidul iqab, sangat berat siksanya. Pembahasan yang kedua adalah hukum pinjam meminjam. Dalam syariat Islam, hukum pinjam meminjam ada 4. Yang pertama adalah mubah, artinya boleh. Ini merupakan hukum asal dari pinjam meminjam. Hukum pinjam meminjam yang kedua adalah sunnah. Artinya, pinjam meminjam yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan akan hajatnya, lantaran dirinya tidak punya. Misalkan, meminjam sepeda untuk mengantarkan tamu, atau meminjam uang untuk membayar anak sekolahnya. Hukum pinjam meminjam yang ketiga adalah wajib. Artinya, pinjam meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan kalau tidak meminjam akan menemukan suatu kerugian. Hukum pinjam meminjam yang terakhir adalah haram. Artinya, pinjam meminjam yang dipergunakan untuk kemaksiatan atau untuk berbuat jahat. Misalkan, seseorang meminjam pisau untuk membunuh. Pembahasan yang ketiga adalah rukun dan syarat pinjam meminjam. Ada beberapa rukun pinjam meminjam. Yang pertama adalah adanya mu'ir, artinya orang yang meminjami. Syaratnya orang yang meminjami itu tidak ada unsur paksaan. Kemudian rukun yang kedua adalah adanya musta'ir, artinya dia orang yang meminjam. Orang yang meminjam, dia harus sudah dewasa. Kemudian dia mampu menjaga barang yang dipinjamnya dengan baik agar tidak rusak dan juga ia hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. Rukun yang ketiga adalah adanya musta'ar, yaitu barang yang akan dipinjam. Barang yang akan dipinjam itu harus benar-benar miliknya dan juga ada manfaatnya. Rukun pinjam meminjam yang keempat adalah adanya perjanjian waktu untuk mengembalikan barang yang dipinjam. Dan rukun yang terakhir yaitu adalah adanya lafadz ijab dan qabul, yaitu ucapan rela dan suka atas barang yang dipinjam. Poin yang keempat adalah hak dan kewajiban pemberi pinjaman dan peminjam. Hak dan kewajiban pemberi pinjaman yang pertama adalah menyerahkan atau memberikan benda yang dipinjam dengan ikhlas dan juga sukarela. Yang kedua, barang yang dipinjam harus halal dan ada manfaatnya. Yang ketiga, tidak didasarkan atas riba. Kemudian hak dan kewajiban peminjam yang pertama harus memelihara benda pinjaman dengan rasa penuh tanggung jawab. Yang kedua,
dapat mengembalikan barang pinjaman dengan tepat waktu. Yang ketiga, biaya ditanggung peminjam jika harus mengeluarkan biaya. Yang terakhir, selama barang itu ada peminjam, tanggung jawab berada padanya. Pembahasan yang terakhir terkait dengan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pinjam-meminjam. Yang pertama, pinjam-meminjam harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik dan halal. Yang kedua, orang yang meminjam barang hanya boleh menggunakan barang tersebut sebatas yang diizinkan oleh pemilik barang. Yang ketiga, merawat barang dengan baik. Dan yang keempat, akad pinjam-meminjam boleh diputus dengan catatan tidak merugikan salah satu pihak. Baiklah anak-anak, itu tadi terkait tentang ketentuan pinjam-meminjam. Sekarang tugas kalian adalah silahkan merangkum materi yang telah disampaikan tadi dalam bentuk peta konsep. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.